kita memang kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat besar, yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Segitu gampangnya Tuhan berikan kejutan. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri. Aku lagi sibuk belajar untuk mengendalikan apa yang bisa aku kendalikan, yaitu diri aku sendiri, dan berhenti mengendalikan sesuatu di luar kendaliku. Hai teman-teman pendengar, selamat datang di podcast Catatan Pinggir. Bareng aku Adela di sini yang bakal kamu dengerin suaranya sampai beberapa menit ke depan. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga selalu baik-baik aja ya. Udah lama rasanya aku nggak menyapa kamu semuanya yang ada di podcast ini, yang lagi dengerin podcast ini, karena memang ada beberapa hal yang membuat duniaku jungkir balik belakangan ini. Sampai akhirnya aku seperti tertampar oleh diri aku sendiri, karena memang aku merasa setelah beberapa waktu, aku seperti kehilangan diri aku sendiri, kehilangan diri aku yang aku tahu. Salah satunya aku tuh lupa bahwa aku tuh punya podcast, padahal untuk bercerita di sini, di podcast ini adalah sesuatu yang membahagiakan buat aku. Bercerita ke siapapun kamu di sana, tanpa peduli siapa dan berapa jumlah angka pendengarku, karena yang membahagiakan buat aku adalah aku bisa bercerita tentang banyak hal, tentang hal-hal baik yang aku alami, dan kamu di sana bisa ikut mendengarkan. Lalu kita bisa belajar banyak hal dari apa yang udah terjadi di kehidupan kita masing-masing. Waktu episode ini aku buat, ini sudah masuk di akhir Juni. Berarti kurang lebih sudah 1 bulan yang lalu, aku mengalami sebuah kehilangan yang cukup besar dari yang pernah aku alami dalam hidup aku. Mei biasanya jadi bulan yang paling aku tunggu setiap tahunnya. Terlebih bulan Mei tahun ini, Mei 2021. Karena di bulan Mei itu aku selalu menemukan banyak suka. Apalagi tahun ini, selain memang aku ulang tahunnya di bulan Mei, papaku juga ulang tahunnya di bulan Mei. Di tahun ini juga bulan Mei, Ramadan sekaligus Lebaran juga jatuh di bulan Mei. Sampai akhirnya Mei ini pun menjadi lengkap dengan berpulangnya papa di 21 Mei kemarin. Kenapa aku bilang lengkap? Karena sukanya ada dan dukanya juga ada. Berpulangnya papa, berpulangnya beliau memang gak bisa ada yang menebaknya. Semuanya rahasia Tuhan. Berpulangnya beliau juga bukan sesuatu yang aku sesalkan. Bukan juga sesuatu yang menjadi beban buat aku dan keluarga. Tapi berpulangnya beliau menjadi sebuah duka dalam buatku dan keluarga. Duka dalam karena aku pribadi kehilangan sosok besar dalam hidup aku. Yang aku tahu, kehadiranku dalam hidupnya adalah sebuah kebanggaan buatnya. Tapi, yang padanya ada banyak yang belum aku lakukan. Untuknya, ada banyak yang belum aku berikan. Dan bersamanya ada banyak yang belum aku tunjukkan. Sebelumnya, untuk bilang bahwa aku sayang padanya, rasanya bisa dihitung pakai jari. Karena papa juga bukan sosok yang pandai mengungkapkan rasa dengan kata-kata. Jadi, seolah ada dinding yang terbentuk dengan sendirinya yang akhirnya membuat kami jarang untuk saling mengungkapkan. Tapi sekarang rasanya ingin banget setiap malam, setiap hari dia dengar bahwa aku tuh sangat menyayangi dia. Ingin banget rasanya setiap hari aku ungkapkan betapa sayangnya aku dengannya. Dia ayah yang hebat, sangat hebat. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kesalahannya, dia adalah laki-laki hebat dalam hidup aku. Kamu mungkin juga pernah atau mungkin sedang mengalami kehilangan yang dalam. Tapi aku ingin bilang ke kamu, ke kita, aku, kamu, kita memang kehilangan seseorang atau sesuatu yang sangat besar, yang sangat penting dalam hidup kita, yang sangat berarti, yang sangat kita sayang. Tapi jangan sampai kita kehilangan diri kita sendiri. Karena rasanya tuh dunia seolah gak ada artinya kalau kita sendiri kehilangan diri kita sendiri.
Memang aku harus akui, dengan rasa duka ini ada banyak hal yang membuat cara pandangku jadi berubah. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Dengan rasa itu aku sempat merasa bahwa aku ini berhenti. Padahal waktu dan hidup itu jalan terus dan gak berhenti. Ini semua selain karena aku baru aja kehilangan papa, tapi di saat yang hampir bersamaan juga aku mengalami patah hati yang aneh pada seorang sahabatku. Ada sebuah rasa kecewa yang dalam dari hal yang dia lakukan dan katakan yang membuatku sempat bilang, kok tega ya? Menurutku ini sebuah patah hati yang aneh. Aku terlalu percaya diri kayaknya. Aku sayang dengannya, dengan banyak cerita yang udah kita lewati bertahun-tahun ini, dan dengan pedenya aku berpikir bahwa dia juga begitu. Dia juga segitu sayangnya sama aku. Mungkin iya, tapi mungkin yang kurang baiknya adalah aku selalu memposisikan itu dari sudut pandangku aja. Yang akhirnya rasa kecewa dan luka itu kebentuk sendiri karena sebuah harapan dan ekspektasiku yang aku ciptakan sendiri. Sampai akhirnya ekspektasi itu berbeda dengan yang terjadi pada kenyataannya. Rasa kecewanya itu dalam. Rasa kecewanya itu ditambah dengan momen duka yang lagi aku rasakan, yang rasanya mataku tuh masih sembab dengan berpulangnya papa. Dan kesemua itu membuat aku seperti dihantam sesuatu yang besar, berat, dan lalu aku berhenti gitu aja gitu. Meratap, bertanya, menyangkal, marah, bingung. Ya, kayak kehilangan diri aku sendiri. Kaget mungkin ya. Selama ini sepertinya aku sibuk mempersiapkan rasa nyaman, rasa tenang, rasa aman untuk perjalanan ceritaku dengan versi aku sendiri. Berusaha cukup dengan apa yang aku punya, mencintai apa yang sedang aku usahakan. Tapi ketika Tuhan bilang Dia punya cerita lain yang perlu aku perankan, dengan cara yang berbeda, dengan alur yang berbeda, segitu gampangnya Tuhan berikan kejutan. Iya, kejutan, karena aku belum mempersiapkan apa-apa tentang itu. Kalau aku sudah sibuk bersiap dari dulu, mungkin gak akan seterkejut ini dengan alur baru yang disiapkan Tuhan buat aku. Selama ini aku percaya all is well. Semuanya baik-baik aja. Iya, mungkin memang semuanya baik-baik aja, tapi ada sesuatu yang perlu aku tahu bahwa baik dan buruk, derita dan bahagia, itu adalah saudara kembar yang identik dan gak bisa dipisahkan. Jadi ketika aku sedang merasa baik, merasa bahagia, aku perlu nikmati dan rasakan memang. Tapi di satu sisi aku juga perlu sadari bahwa saudara kembar mereka, yaitu rasa derita dan hal-hal buruk, itu lagi menanti di sebelahku. Begitu juga kalau aku sedang merasa buruk, merasa keadaanku tidak baik, dan ada derita yang aku rasain. Aku harus sadari juga bahwa ada hal-hal baik dan kebahagiaan juga menemani di sebelahku. Mereka sedang menunggu giliran untuk mendampingiku dalam menjalani hidup. Atau bisa aja, bahagia, derita, baik, dan buruk saling berdampingan, jalan bersama, menemani aku. Jadi yang perlu aku tahu sekarang adalah aku harus banyak belajar untuk menyadari lebih banyak hal, merubah cara pandangku tentang sejuta kemungkinan, dan mengendalikan diri dari setiap rasa yang terasa. Sadari, ubah persepsi, dan kendalikan diri. Sangat gak mudah memang, perlu banyak waktu untuk belajar buatku. Tapi aku rasa aku cukup hebat untuk menjadi diri aku sendiri. Menjadi Adela. Saat ini satu persatu aku sudah banyak berdamai sebenarnya. Berdamai dengan diri aku sendiri, tentang kehilangan, kekecewaan, dan ada banyak hal lain. Oh ya, tentang aku dan sahabatku. Atau tentang apapun yang kemarin membuatku jatuh dan terluka. Aku juga sudah berdamai. Aku merasakan kekecewaan dari dia, bisa jadi karena memang itu datangnya dari diri aku sendiri juga, dan mungkin aja dia gak bermaksud memberi luka itu kan.
Entah siapa atau apa yang salah, atau apapun itu, aku sudah memaafkan. Terutama memaafkan diri aku sendiri. Melapangkan dada selapang-lapangnya, memberi banyak ruang untuk diriku merasakan rasa yang tidak nyaman untuk beberapa waktu aja. Dan membiarkan rasa tidak nyaman itu, rasa tidak menyenangkan itu, menari-nari di atasku. Membiarkan dia selesai, lalu aku bisa kembali merasakan rasa nyaman dan tenang setelahnya. Aku masih sangat bersahabat baik dengannya. Karena rasanya udah bukan cuman bersahabat sih, tapi juga udah semelekat itu. Bodoh rasanya kalau itu semua harus terlepas karena sepihak yang sedang lemah, padahal harusnya kan saling menguatkan. Aku lagi sibuk belajar untuk mengendalikan apa yang bisa aku kendalikan, yaitu diri aku sendiri, dan berhenti mengendalikan sesuatu di luar kendaliku. Tentang apa yang orang lihat, tentang apa yang orang katakan padaku, tentang keadaan di luar sana, atau tentang rasa-rasa yang lain. Jadi apapun yang aku terima dari luar diriku, aku hanya perlu menyadari itu, merubah cara pandangku terhadap itu, lalu mengendalikan diri aku sendiri, berbenah sendiri, dan berdiri sendiri. Oke, episode ini udah sampai di sini aja ya. Aku juga udah mulai bingung mau ngomong apa lagi. Dan mungkin bisa di next episode aku kembali cerita dengan cerita-cerita yang lain. Berbagi hal-hal baik yang lain. Jadi terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Dan teruslah berbagi hal-hal baik.